Selamat sore para hadirin, selamat bergabung di acara Dr. Unair TV, edisi program Dokter Edukasi dengan tema Penuhi Asupan Nutrisi Saat Puasa. Jadi sebelumnya untuk teman-teman, Dr. Unair TV itu apa sih? Dr. Unair TV adalah sebuah platform yang disediakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang tiap minggunya akan melakukan podcast dan mengupload video-video tentang dokter edukasi, kisah dokter, dan berbagai podcast lainnya. Dan di sini akan mengajak hadirin sekalian untuk mengetahui dunia kesehatan lebih dalam lagi. Jadi jangan lupa untuk berlangganan dan subscribe di Dr. Unair TV dan follow Instagram Dr. Unair TV serta FK_Unair untuk mengetahui update dan informasi-informasi selanjutnya, informasi terbaru dari Dr. Unair TV. Oke, baik. Kembali dengan suasana puasa, di sini saya Muhammad Regalang Perdana sebagai moderator mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh hadirin yang melaksanakan. Seperti yang kita ketahui bersama, puasa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Mulai dari menurunkan peradangan, menurunkan lingkar perut, menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, hingga menurunkan gula darah dan tekanan darah. Nah, maka dari itu, selama kita berpuasa, kecukupan gizi kita perlu dicermati, agar kita dapat melakukan aktivitas dengan baik dan berenergik, tidak mempengaruhi kinerja kita dalam bekerja. Dan dalam 1 jam ke depan, kita akan membahas dan berbincang tentang asupan nutrisi saat puasa bersama narasumber kita. Untuk narasumber kita, yaitu bersama dengan Dr. Sri Umiati, Magister Sains. Beliau merupakan bagian dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Langsung saja Dr. Sri Umiati, selamat sore. Selamat sore dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Bagaimana hari ini dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dokter. Oke baik dokter. Untuk topik hari ini, seperti yang sudah dokter ketahui, bagaimana kita memenuhi asupan nutrisi selama bulan puasa ya dok ya. Okay. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama ya dokter ya. Jadi puasa itu kan adalah sebuah ibadah dokter yang mengharuskan kita untuk membatasi makan dan minum selama 12 jam. Untuk di Indonesia sendiri ya dok ya. Maka dari itu dari sebelum kita berpuasa hingga kita berpuasa itu kan ada waktu yang drastis dokter. Langsung berpuasa selama 12 jam seperti itu dok. Kira-kira perubahan ini apakah mempengaruhi kondisi tubuh ya dok? Dan berapa lama kira-kira kita dapat beradaptasi hingga tubuh kita ini bisa bekerja sebagaimana mestinya? Seperti itu dok. Iya baik. Memang di Indonesia ya yang mayoritas Muslim ini berpuasa tentunya ya, dan di Indonesia ini lama puasanya sekitar 12-14 jam ya. Mungkin di belahan negara lain mungkin bisa lebih begitu. Ya tentunya dalam aktivitas sehari-hari ini dalam berpuasa ini setidaknya tidak akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari kita ya. Aktivitas sehari-hari kita termasuk juga gerak organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini juga semuanya ini memerlukan energi tentunya ya. Nah, dalam berpuasa ini dalam waktu yang 12-14 jam ini tentunya ada dalam tubuh kita itu diperlukan ada adaptasi dari beberapa organ ya, mulai dari mulut, sistem pencernaan utamanya, kemudian lambung, kemudian sampai pada pankreas, hati, sampai pada ginjal ya, itu ada penyesuaian-penyesuaian.
tidak makan dan tidak minum dalam 12 sampai 14 jam, itu yang namanya puasa di Indonesia. Tentunya ada perubahan-perubahan, terutama di mulut itu akan sedikit kering ya, walaupun tidak kering sekali, jadi tetap ada cairan yang mana ini akan mempengaruhi kesegaran mulut, juga termasuk bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut itu juga akan lebih diminimalkan karena masih adanya sedikit cairan. Kemudian di lambung juga ada penurunan asam lambung yang mana sehingga asam lambung ini tidak akan membuat erosi daripada dinding-dinding lambung. Kemudian untuk usus mulai bergerak agak lambat ya. Kemudian usus besar itu juga akan menyesuaikan kebutuhan cairan dengan menyerap dari sisa-sisa dari makanan yang lewat di usus itu, sehingga tubuh ini tidak kekurangan cairan begitu. Kemudian di empedu juga cairannya mulai mengental karena airnya juga mulai berkurang seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita puasa, dan biasanya tubuh kita ini dalam seminggu pertama itu akan mengalami dehidrasi. Jadi kekurangan cairan pada tubuh ini karena kita tidak minum ya selama 12-14 jam itu. Jadi disitulah kita harus hati-hati di dalam puasa pertama ini. Dalam berbuka kita harus memenuhi kebutuhan cairan tersebut untuk rehidrasi begitu. Nah, kemudian itu yang dari cairannya yang harus dipenuhi seperti itu. Untuk berbuka itu juga kita harus kembalikan semua kalori, zat-zat gizi yang belum kita tidak makan ya, kita tidak asup, supaya kalau untuk bergerak kita bisa seperti tidak puasa gitu. Jadi seperti itu, dokter. Nah, harus diperhatikan saat berbuka, makanan-makanan apa yang saat berbuka yang harus diperlukan untuk mengembalikan semua kebutuhan zat gizi oleh tubuh ini. Kemudian saat sahur pun juga harus diperhatikan makanan-makanan apa yang harus dipenuhi. Baik. Iya. Baik dokter, berarti dari tubuh kita sendiri kita sudah akan melakukan adaptasi ya dok, bagaimana? Itu pada minggu pertama ya, dehidrasi. Kemudian pada minggu kedua itu sudah mulai terbiasa tubuh kita dengan puasa. Kemudian di minggu ketiga keempat tubuh kita sudah mulai beradaptasi. Baik dokter, ya. Berarti hadirin sekalian seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter Umi bahwa tubuh kita akan melakukan adaptasi dengan sendirinya. Dan untuk pada minggu pertama yang pasti adalah rehidrasi dan pastikan cairan kecukupan saat berbuka puasa. Seperti itu ya hadirin semuanya. Nah, oke, berarti kita lanjut nih. Tadi dokter sudah mengatakan untuk memerhatikan apa-apa saja makanan dan minuman yang harus dikonsumsi saat berbuka puasa ya dok ya. Nah, kira-kira saat berbuka puasa sendiri nih dok, apakah ada makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan ada makanan yang sebaiknya dihindari saat berbuka puasa dok? Mengingat kita juga harus melakukan rehidrasi seperti itu tadi dok. Apa ada bedanya juga nih dok dari minggu pertama hingga minggu keempat puasa? Iya, yang harus diperhatikan makanan dan minuman ya, yang harus diperhatikan itu untuk mengembalikan fungsi tubuh supaya lebih optimal lagi, yaitu dengan perhatikan pada minggu pertama kan dehidrasi itu yang harus diawasin ya. Jadi perhatikan asupan minuman ya, minuman yang dimasukkan ke dalam tubuh itu kita harus perhatikan. Nah, karena tubuh manusia itu 50-70% itu terdiri dari air, begitu dok. Jadi
kalau kita nggak minum selama 12-14 jam, itu tentunya kita akan mengalami dehidrasi. Jadi perhatikan, namun sehari itu kita cukup memerlukan air hanya 2 liter aja. 2 liter ini berarti 8 gelas. 8 gelas ya dok air, ya? Ya, Baik. 8 gelas air, dan usahakan air putih aja, jangan air yang bergula, jangan air kolak. Ya, atau bersoda, jangan, hanya air putih aja. 8 gelas itu yang kita perlukan, kita atur jadinya. Saat berbuka 1 gelas, kita minum, kemudian kita sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, kita minum lagi, 1 gelas lagi. Kemudian kita makan juga kita minum 1 gelas lagi, kemudian setelah sholat isya 1 gelas lagi, kemudian setelah sholat tarawih 1 gelas lagi, kemudian mau tidur malam 1 gelas lagi, kemudian saat sahur, sebelum sahur minum 1 gelas, dan sesudah sahur 1 gelas lagi. Jadi 8 gelas itu kita atur seperti itu, dok, supaya nggak ada sampai kekurangan cairan seperti itu. Termasuk makanan-makanannya pun untuk berbuka itu kita mulai dari makanan-makanan yang manis ya, manis. Memang sih kebiasaan orang Indonesia kalau habis buka itu yang manis-manis gitu ya, tapi ini harus diperhatikan juga bahwa manisnya yang kayak apa gitu. Termasuk sahur juga bagaimana makannya supaya tahan nanti pada puasa besoknya begitu. Baik dok, untuk dari pertanyaan kedua, berarti makanan yang sebaiknya dikonsumsi itu, untuk yang pertama itu air putih ya dok ya, untuk mengembalikan rehidrasi tubuh kita kembali. Iya, penting karena itu menyusun banyak persen ya, 50-70%. Juga air putih itu juga bisa untuk melarutkan zat-zat gizi yang kita makan nantinya. Bisa juga untuk membawa zat-zat gizi itu ke seluruh tubuh yang memerlukan. Oke, baik dok. Tadi kan sudah disinggung nih dok, sebenarnya air putih adalah suatu zat yang lebih diutamakan saat berbuka puasa dan sahur ya dok ya. Nah ini kembali ke pertanyaan selanjutnya dok, dan ini tadi berhubungan sudah disinggung juga oleh dokter. Mengingat banyak sekali nih hadirin dan para teman-teman di sini saat berbuka puasa dan sahur itu mungkin meminum air putih berlebihan dokter, hingga merasa tidak enak. Kira-kira bagaimana dokter untuk mengkonsumsi air putih tadi selama 8 gelas tadi, yang dianjurkan itu 1 gelas itu setiap apa saja ya dok? Dan berarti air putih lebih baik ya dok daripada air kelapa ataupun misalnya ada air isotonik ataupun air-air yang lain daripada susu atau seperti itu dok? Atau ada saran lain dok selain air putih yang bisa diminum sebelum dan sesudah berbuka puasa? Air putih itu yang terbaik. Dok, ya, yang terbaik. Kalau kita minum sirup, ya, minum sirup itu gulanya terlalu tinggi nanti, tidak akan membuat beban dari sistem pencernaan kalau gulanya terlalu tinggi, apalagi gula-gula dari sirup ya. Tapi kalau manisnya itu dari makanan buah-buahan alami itu bagus, gitu. Berkaitan dengan air, jangan minum teh juga, jangan minum kopi juga, karena ini akan berdampak pada ada diuretik, sifat diuretik dari kopi maupun teh itu. Diuretik itu artinya kencing-kencing melulu gitu, sehingga nggak bisa terkembalikan untuk dehidrasinya itu. Nah, kalau air soda juga demikian, ini akan merangsang lambung yang sudah istirahat ya saat puasa itu, dia akan menaikkan asam lambung karena adanya soda. Kemudian juga berkaitan dengan gulanya, ini akan meningkatkan asam lambung. Jadi memang yang terbaik adalah air putih dok. Baik. Baik, berarti untuk puasa, sahur, selama puasa ini kita lebih baik untuk mengkonsumsi dan meminum air putih saat berbuka dan sahur ya. Tadi untuk jadwal pengonsumsiannya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Umi, 1 gelas setelah berbuka, bagaimana dok? 1 gelas
saat berbuka, beduk bunyi itu minum 1 gelas air, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib minum 1 gelas air lagi, kemudian habis sholat maghrib makan. Setelah makan itu minum 1 gelas lagi, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya minum 1 gelas lagi, kemudian sholat taraweh. Sholat taraweh itu minum 1 gelas lagi, mau tidur malam 1 gelas lagi, dan saat bangun sahur, sebelum sahur minum 1 gelas, dan sesudah sahur 1 gelas lagi. Oke, baik. Begitu, Seperti Dok. itu hadirin. Berarti untuk dari semua ini yang paling penting adalah rehidrasi ya dok ya. Betul. Oke, baik. Ini lanjut lagi dok. Tadi kan sudah disinggung nih, selama kita berpuasa, rata-rata itu untuk mengonsumsi makanan dan minuman itu kebanyakan yang manis dok. Mulai dari goreng-gorengan hingga makan makanan instan seperti itu ya dok ya. Iya dok, enak. Nah, dari itu tersebut, apakah ada pengaruh ya dok? Apakah gula darah langsung meningkat mendadak, lalu kita ada efek terhadap tubuh kita dok yang tidak memaksimalkan kita untuk melakukan ibadah? Karena kan untuk bulan puasa sendiri tujuan kita adalah beribadah ya dok ya? Iya betul. Jadi memang sih berbuka itu kalau tidak ada gorengan rasanya nggak berbuka gitu. Nah harus ada kolak juga harus gitu ya dok ya. Jadi kalau kita makan ataupun minum yang manis, sudah saya sampaikan tadi, maka semula insulin, hormon insulin yang di kelenjar pankreas itu mulai menurun, dia akan naik mendadak karena gula-gula, sumber gula yang ada itu yang diminum dari sirup, dari teh, minuman kotakan dan sebagainya, itu gulanya tinggi sehingga insulinnya akan cepat mendadak naik tinggi, dan ini nggak baik untuk kesehatan kita karena dengan insulin yang tinggi ini maka akan berubah menjadi lemak gitu ya, dan kerjanya juga akan kerja kelenjar pankreas ini akan berat ya karena habis istirahat terus dia memproduksi insulin dengan tinggi itu berat sekali untuk dia. Dan kalau sudah ada insulin yang tinggi itu nanti gula yang tinggi akan berubah menjadi lemak. Dan kalau banyak ya makan kolak, terus makan jajan jenang dan sebagainya itu nanti ada zat kimia yang di otak namanya oreksin ya, itu akan oreksin ini untuk supaya tubuh itu tetap terjaga karena gula yang tinggi, jadi itu dibikin oreksinnya ini ditekan sehingga orang ini menjadi ngantuk, tidak bisa terjaga, gampang ngantuk. Itu sebabnya kalau terlalu banyak makan gula pada saat berbuka puasa nanti tarawehnya ngantuk. Seperti begitu. Itu, dok, ya. Ya. Berarti untuk mengkonsumsi makanan gula berlebih saat kita berbuka itu tidak dianjurkan ya dok? Tidak ya? dianjurkan. Tidak baik ya, dok, ya? Juga gorengan. Gorengan ini akan meningkatkan, membuat kaget sistem pencernaan ini sehingga tidak akan baik, bisa menjadi kembung. Ya, di dalam gorengan itu juga ada kadar garamnya yang cukup tinggi ya. Dan ini nanti akan membuat terkumpulnya cairan di dalam darah sehingga orang ini akan mengalami tekanan darah tinggi. Seperti itu. Nah, gula-gula yang tinggi itu juga akan menyebabkan pada gorengan kalau ada manis ya, itu akan menyebabkan obesitas juga pada akhirnya karena dirubah menjadi lemak. Seperti itu, berat badannya juga akan cepat naik gitu. Ya. Waduh, berarti pisang goreng ini sangat tidak dianjurkan nih dok ya? Iya, nanti aja kalau udah nggak puasa mas. Oh baik dok, baik. Nah, dari yang sudah dokter sampaikan tadi dok, kira-kira dari jam makan puasa sendiri nih dok pada saat bulan puasa, apakah sebaiknya makan dengan porsi tertentu ya dok ya? Atau dibagi dengan porsi-porsi kecil, ataukah makan pada saat kedua setelah berbuka dan sebelum sahur saja itu sudah cukup dok? Memang
berbeda ya pola makan pada saat berpuasa dengan pola makan tidak berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa itu makannya sehari 3 kali dengan diselingi kudapan atau snack ya. Nah, tapi kalau pada puasa ini hanya sempat makan saat berbuka dan sahur. Nah, banyaknya yang dimakan pada saat sahur ini adalah 40% aja dari kebutuhan total kalorinya, sedangkan pada saat berbuka ini 60%. Nah, sekarang 60% ini di saat berbuka ini kita harus mengaturnya dengan benar. Kalau kita terlalu banyak makan nanti ngantuk saat taraweh, tapi kalau kita makan setelah taraweh itu habis gitu tidur. Ini juga bikin gemuk gitu. Jadi ya sebaiknya kita bisa mengaturnya, minum air putih, kemudian kita makan makanan manis yang dari karbohidrat yang kompleks ya, yang artinya tidak menyebabkan gula darah tinggi seperti kurma, itu kan ada seratnya ya, manis ada seratnya. Nah, karbohidrat kompleks ini selain ada gulanya, ada seratnya, juga ada vitamin mineralnya. Jangan manisnya yang dari gula biasa, itu akan cepat membuat gula darah tinggi. Nah, ini kalau bisa jangan dimakan. Nah, untuk makanan buka ini 60% kan tadi harus dipenuhi ya. Nah, ini kalau bisa setelah makan kurma terus habis gitu boleh makan makanan separuhnya mungkin ya, 30% dulu, kemudian nanti 30% setelah taraweh gitu. Itu boleh, atau ditaruh di setelah taraweh. Jadi makan kudapan dulu, terus sholat isya, taraweh, habis gitu makan makanan utama. Gitu. Itu yang 60%. Cuman syaratnya nanti jangan tidur lagi. Tidur 3 jam setelah makan jangan tidur gitu. Kan memang ya habis taraweh kan ada tadarus. Nah, tadarus ini bersama-sama mengaji itu mungkin bisa mencegah untuk segera tidur. Begitu, itu enggak masalah. Begitu, dokter. Baik, ya. Dokter. Berarti selama kita berpuasa kita bisa melakukan pembagian porsi seperti itu ya, Dok. Betul, ya. Dari setelah berbuka puasa dan setelah tarawih. Tetapi tetap harus diingat ya para hadirin bahwa tidak boleh langsung melakukan aktivitas yang seperti tidur seperti itu ya, Dok ya. Lebih baik kita melakukan tarawih ataupun melakukan aktivitas lain sehingga tidak terjadinya peningkatan penimbunan gula dan meningkatkan lemak pada tubuh kita ya, Dok ya. Baik, Dokter. Dari untuk selanjutnya nih, Dok. Kira-kira untuk tadi sudah sempat disinggung juga ya, Dok ya, untuk berbuka puasa dan saat tarawih tips makannya itu dilakukan setelah tarawih untuk makan besarnya ya, Dok ya. Oke, maka kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Nah, seperti yang kita tahu ya, Dok ya, untuk puasa sendiri kan dilakukan oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Nah, ada beberapa umat muslim yang memang bekerja ya, Dok ya, yang tetap bekerja di pagi hari dan memang melakukan aktivitasnya seperti biasa. Nah, kadang ada yang mungkin sudah terlalu lelah untuk melakukan misalnya sahur seperti itu, Dok. Nah, lalu tidak melakukan sahur. Kira-kira itu sehat nggak ya, Dok, bagi tubuh kita? Dan apa efeknya, Dok, kira-kira? Nah, kenapa sahur itu hukumnya sunnah muakkad ya, jadi dikuatkan. Nah, kalau nggak sahur itu eman, nggak dapat pahala. Yang kedua juga nggak sehat gitu. Artinya kita akan puasa lebih lama. Akan puasa lebih lama. Ini menjadikan masalah begitu karena besok kita puasa dan besok kita juga tetap melakukan aktivitas gitu. Nah, energinya dapat dari mana gitu. Nah, kalau diharapkan sahur itu kita makan dengan menu seimbang ya, yang dalam arti kata bahwa di sini ada sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, semua ada. Nah, ini semua nanti dipakai untuk energi untuk kita bekerja. 8 jam setelah kita makan sahur terakhir, itu sebetulnya energinya kita dapatkan dari karbohidrat.
karbohidrat ini seperti nasi, ketela, kentang, umbi-umbian begitu ya. Itu sumber energi kita untuk 8 jam ke depan gitu. Kita tidak puasa pun begitulah yang terjadi. Sumber energinya juga dari asupan yang kita makan terakhir. Jadi 8 jam pertama setelah kita makan terakhir itu adalah sumber energinya dari karbohidrat. Dari karbohidrat masuk ke dalam mulut, ya, kemudian nasi masuk ke dalam mulut, oleh mulut dicerna, ya, sampai ke dalam usus halus dicerna menjadi gula. Kemudian gula ini diserap oleh darah dan akhirnya gula darahnya naik. Gula darahnya naik ini menimbulkan sinyal kepada pankreas untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini membantu gula darah itu masuk ke seluruh sel-sel tubuh. Jadi di dalam sel-sel tubuh ini gula dirubah menjadi energi dan itulah sumber energi kita untuk dalam puasa 8 jam pertama ini. Nah, kalau kita makan tidak semua gula yang dari karbohidrat ini dirubah menjadi energi. Ada gula yang dirubah untuk cadangan dalam hati, dalam otot, dalam lemak, dalam bentuk glikogen. Nanti kalau gula ini sudah habis, maka akan dicerna, akan diubah menjadi gula lagi, menjadi energi lagi, seperti proses yang tadi. Nah, 8 jam ini dipakai. Kalau masih ada yang kelebihan lagi, gulanya dalam darah itu akan dirubah menjadi lemak di dalam hati, trigliserida itu. Nah, ini menjadi lemak dan kalau glukosanya sudah habis, maka lemak ini yang dipecah menjadi energi. Begitu. Nah, memang sumber energi kita itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kapan protein itu dipecah untuk menjadi energi? Pemecahan energi dari protein ini sangat tidak sehat. Oleh karena itu tubuh tidak melakukannya. Kecuali pada yang kelaparan atau puasa yang dalam waktu 18 jam sampai 48 jam itu tubuh akan memerlukan protein sebagai sumber energinya. Nah, disitulah kalau kita nggak sahur dan menunya itu cuman karbohidrat aja, nggak cukup untuk energi pada saat puasa, untuk bekerja. Jadi pada saat sahur kita harus makan menu-menu yang seimbang, ada protein, karbohidrat, ada lemak, ada vitamin mineral, agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tidak terganggu aktivitasnya itu. Jadi 8 jam pertama energinya dari gula, karbohidrat, jam-jam berikutnya, jam dari setelah 8 jam sampai 12 jam, 14 jam itu adalah dari lemak. Begitu, Dok. Jadi sumber tenaganya untuk bekerja itu didapat dari makanan saat sahur kita. Baik, Dok. Berarti sekali lagi kita ingatkan pada hadirin bahwa sebenarnya sahur itu penting sekali ya, Dok, ya. Untuk menjamin kita melakukan aktivitas dan melakukan kegiatan kita dengan maksimal. Mulai dari, dan dipastikan lagi tadi untuk sahurnya tadi dengan menggunakan gizi seimbang ya, Dok, ya. Tinggi mineral, karbohidrat, protein, dan vitamin tentunya. Iya, itu dalam bentuk makanan tuh makanan yang bervariasi. Begitu, semua ada. Oke, baik, Dok. Nah, menyinggung makanan yang bervariasi nih, Dok. Nah, selama kita berpuasa ini kan apalagi misalnya sahur, Dok. Misalnya tadi sudah melakukan sahur nih, kita mau sahur gitu kan. Terus tapi waktu kita sedikit atau misalnya kita tidak mengatur waktu dengan baik sehingga kita makan makanan instan, contohnya seperti mie instan, bubur instan ataupun yang lain-lain nih, Dok, yang instan. Nah, kira-kira itu bisa nggak sih, Dok, memenuhi gizi kita sebagai seseorang yang melakukan berpuasa dan melakukan aktivitas selama hari itu? Iya, sebetulnya enak ya. Mie instan itu dikasihin sosis, dikasihin nugget, itu enak banget. Cuman kalorinya kurang sekali gitu. Ya, sedikit sekali kalorinya. Jadi kalau kamu mau pengen makanan instan itu harus dikombinasikan dengan yang lain, harus ditambah kalorinya. Mie instan harus ada misalnya dengan sayuran, ditambah dengan nasi, bukan nasi, mungkin kentang atau apa gitu yang dicampurkan gitu, sehingga kalorinya bisa memenuhi
apa yang diperlukan oleh tubuh. Nah, hati-hati pada makanan instan itu tidak hanya kalorinya yang rendah, tetapi kadar garamnya juga tinggi. Nah, ini nanti akan berdampak pada darah tinggi. Kemudian selain garamnya tinggi, ada gula yang tersembunyi. Gulanya juga tinggi. Ini nanti bisa berdampak pada penyakit diabetes mellitus. Kemudian selain gula, selain garam, lemaknya juga tinggi. Ini juga akan memicu kegemukan. Misalnya kalau terlalu banyak sosis itu kan komposisinya banyak lemaknya, begitu. Begitu, Dok. Baik, Dokter. Iya. Berarti lebih disarankan untuk berpuasa dan saat sahur itu melakukan makan makanan yang bervariasi ya, Dok ya. Iya, hindarkan makanan-makanan instan. Kalau sahur tuh biasanya sudah banyak kok orang jualan nasi uduk itu sudah banyak. Ya, atau pada saat pulang dari tadarusan di masjid begitu bontot gitu juga bisa untuk sahur nanti begitu. Sebetulnya kalau mau praktisnya seperti itu. Iya. Sayuran juga udah banyak dijual. Jadi nggak hanya nasi kering aja tanpa sayur, tapi sebetulnya banyak juga orang jualan sayuran juga ada di dalam kemasan gitu juga sudah ada. Berarti hadirin sekalian bisa diingatkan kembali bahwa sahur itu penting dan makanan bervariasi saat berbuka dan saat sahur itu sangat penting sekali ya, Dok ya, untuk gizi kita selama berpuasa. Nah, Dok, kita kembali lagi nih, Dok, untuk kesehatan kita. Kan ada beberapa orang-orang yang memang memiliki riwayat sakit lambung, Dok, atau misalnya MAH biasanya disebutkan. Kira-kira untuk orang-orang seperti itu, bagaimana porsi makan ataupun apakah ada diet-diet tertentu, misalnya makan-makan tertentu yang lebih dihindari, disarankan, dan mungkin apakah ada saran seperti itu, Dok, untuk menghindari kambuhnya pada saat kita beraktivitas? Iya. Seperti itu, Dok. Iya, sebetulnya eman ya kalau enggak puasa itu ya. Eman banget. Sebetulnya tidak ada masalah sih sebetulnya untuk berpuasa bagi mereka yang gangguan lambung ya, karena adaptasi tubuh kita ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi bahwa asam lambung juga sudah mulai menurun ya pada saat berpuasa. Jadi kalau pada mereka yang sakit lambung ya sebetulnya nggak perlu dikhawatirkan gitu. Hanya saja yang harus diperhatikan harus sahur. Ya, harus sahur dan berbuka sesegera mungkin. Nah, tekniknya supaya dia nggak kambuh dalam berpuasa nanti, sakit lambungnya nggak kambuh, bahwa begitu berbuka dia harus mengkonsumsi minum air putih, kemudian dia mengasup makanan sedikit tapi sering. Dan nggak boleh tergesa langsung kan, karena kalau udah buka itu semua meja itu terhidang semua masakan ya, apapun ada gitu, nggak tahu nanti bisa masuk apa enggak gitu ya. Nah itu hati-hati pada mereka dengan gangguan asam lambung, jangan makan cepet gitu, cepet banyak lapar gitu ya, jangan, ini tambah akan membuat asam lambung semakin meningkat. Kalau asam lambungnya meningkat banget, bisa asam lambungnya naik ke tenggorokan dan ini bisa membuat nyeri gitu. Nah ini harus dihindari. Jadi makan pelan-pelan, dikunyah sedikit-sedikit, tapi berulang kali, sering gitu. Jadi kalau misalnya porsinya harus 8 sendok begitu ya, misalnya ya, makannya harus 10 menit ini dia harus makan 2 sendok, kemudian 30 menit lagi makan seperti itu. Itu kalau saat berbuka. Dan kita harus memperkirakan waktu sehingga dia nggak hanya memenuhi asupannya saja, tetapi dia juga bisa nututi untuk tarawih gitu. Demikian pula pada saat sahur, harus sahur dan sahurnya ini harus jangan mepet-mepet deket imsak atau deket azan ya. Imsak kan masih boleh makan gitu. Jadi cepat-cepat makan, masuk semua, bukan seperti itu, tapi pergunakan waktu sebanyak-banyaknya sehingga dia bisa makan pelan-pelan, sedikit-sedikit tapi sering hingga sampai
total yang diperlukan pada saat azan subuh begitu. Dan yang berikut yang harus diperhatikan adalah pada mereka yang gangguan lambung ini adalah macam makanan. Begitu, jenis makanan ini jangan yang membuat asam lambungnya meningkat. Seperti makanan yang kecut-kecut, bersoda, makanan santan, makanan pedas, makanan yang berlemak, ini akan membuat lambung meningkat, asam lambung meningkat. Begitu, Dok. Baik, Dokter. Iya. Untuk sahur sendiri nih, Dok, kira-kira misalkan untuk orang yang memiliki gangguan lambung tadi, Dok, untuk pada saat apakah boleh nih untuk para orang yang memiliki gangguan lambung tersebut setelah sahur itu langsung tidur, Dok? Kan tadi dokter sudah menyebutkan kalau misalkan harus pelan-pelan makannya hingga tercukupi, ataukah lebih baik setelah sahur bisa melakukan aktivitas lain sehingga asam lambungnya itu tidak meningkat dan naik ke tenggorokan seperti itu, Dok? Iya, kalau langsung tidur jangan ya. Karena dengan tidur itu posisi kepalanya kan agak mendatar gini. Jadi karena lambungnya masih penuh dengan makanan, maka ini bisa ke atas gitu. Kalau memang terpaksa dia harus istirahat agak tinggi, 15 derajat gitu ya, untuk posisi kepalanya agak tinggi. Sebaiknya 3 jam setelah makan jangan tidur lah. Gitu. Ya, ini membantu untuk bekerjanya sistem pencernaan, mencerna semua makanan dulu, begitu agak kosong ya, jadi bisa istirahat begitu. Jadi seperti juga berhentilah makan sebelum kenyang, itu juga dari hadis Rasulullah itu juga mengatakan bahwa jangan terlalu banyak makan gitu, jangan penuhin gitu. Ada sepertiga udara, sepertiga air di dalam lambung ini, ada sepertiga makanan seperti itu. Itu dari hadis Rasulullah bisa diikutin gitu. Baik, Dokter, berarti juga dari yang pertama untuk orang yang memiliki gangguan lambung tadi harus makan sedikit demi sedikit ya, Dok, ya, saat berbuka puasa, dan untuk sahur tidak melakukan sahur mepet dengan azan ya, Dok, ya. Dan harus diperhatikan lagi nih, sekali lagi ya, untuk hadirin diingatkan bahwa untuk makan makanan tidak yang merangsang asam lambung ya, Dok, ya, yang tidak bersoda, tidak asam, dan tidak kecut seperti itu, Dok. Nah, Dok, untuk selanjutnya nih, ada beberapa orang yang mungkin pada saat berpuasa tadi terlalu memakan makanan yang manis, goreng-gorengan seperti itu, Dok. Lalu memiliki kenaikan berat badan setelah berpuasa, setelah Lebaran ini, Dok. Nah, kira-kira ada tips atau saran nih, Dok, kira-kira selama berpuasa bagaimana hal itu tidak terjadi atau dikurangkan efeknya seperti itu, Dok? Iya, Mas. Justru mestinya kan kalau puasa itu harus berat badannya turun ya. Ini malah naik gitu. Kenapa ya? Mesti ada satu kesalahan ya. Di antaranya bukanya terlalu banyak gitu. Mestinya 60% dia makannya lebih dari 60% gitu ya. Karena habis puasa lama, banyak makanan enak-enak juga semua dimakan semua gitu. Dia lupa gitu ya. Kemudian juga dia makan makanan yang manis sekali gitu ya. Karena makanan yang manis sekali ini sekali lagi insulinnya akan meningkat dan ini akan merangsang hormon leptin. Hormon leptin ini memberikan isyarat udah kenyang gitu. Nah, pada saat dia makan banyak gula, hormon leptin ini ditekan sehingga nggak bisa bilang bahwa otak nggak bisa bilang bahwa aku udah kenyang. Jadi dia makan terus. Gitu, nggak ada rasa kenyangnya. Kemudian ada juga dopamin itu juga akan ditekan dan ini keinginan untuk makan itu muncul dengan makan gula yang tinggi itu. Jadi banyak sekali yang dia makan, gulanya jadi tinggi. Kemudian insulin juga merubah, kalau terlalu banyak ya makan itu dia akan merubah gula menjadi lemak. Ini dia tambah obes gitu jadinya.
Baik dokter, berarti bisa Iya, disimpulkan dengan makan makanan yang manis, yang tidak kompleks seperti dok manis misalnya dari gorengan dan iya, manis-manisan yang lain, itu memiliki efek yang tidak baik untuk tubuh ya dok betul, ya. Entah itu betul. saat berpuasa, saat beraktivitas, hingga nanti setelah selesai berpuasa ya dok ya. Iya, betul. Baik. Nah, kita lanjut nih dok. Iya, Tadi kita sudah membahas apabila terjadi penaikan berat badan saat setelah berpuasa. Nah, kira-kira dari berpuasa sendiri bisa apa tidak ya dok ya untuk dilakukan sebagai target penurunan berat badan dok? Kan ada beberapa orang-orang yang memang menginginkan penurunan berat badan selama berpuasa sehingga misalnya menurunkan porsi makan hingga setengah hingga seperempat makan seperti itu, dok. Apakah itu sehat ya dok? Ataukah ada saran lain dok untuk mengurangi berat badan seperti iya. itu dok? Eh, Kalau mau dipakai untuk diet ya puasa ini sebetulnya satu metode yang sangat bagus sekali. Hanya saja kita harus mengetahui setiap orang itu berapa sih berat badan idealnya. Kalau dia hanya melulu ikut-ikutan aja pada diet gitu, nggak memperhatikan seberapa idealnya tubuhnya ini, itu sangat membahayakan gitu. Nah, kenapa saya bilang bahwa puasa ini memang bisa menurunkan berat badan ya, karena uh, kita mulai dari waktu makan ya. Waktu makan kan kalau sehari 3 kali, kalau nggak puasa ya, sehari 3 kali makan. Nah, kalau saat puasa ini sehari hanya 2 kali 2 kali. makan. Itu dari jumlahnya aja sudah mulai berkurang begitu. Asupan yang dimakan biasanya ini normal ya, seminggu bisa turun 1 kilo begitu pada saat puasa ini. Nah, itu dari waktu kali makan ya, juga termasuk dari jenis makanan yang dimakan. Pada saat puasa sebaiknya kita banyak makan makanan karbohidrat yang kompleks. Kenapa? Karena dengan karbohidrat yang kompleks ini akan menahan tingginya gula darah, juga akan memperlama tahan untuk lapar, begitu. Jadi dengan kita mengasup karbohidrat kompleks ini kita membantu untuk mengurangi asupan. Demikian pula bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang menu seimbang ya. Menu seimbang ini artinya bahwa harus ada proteinnya juga. Nah, protein ini juga sebetulnya kalau kita mengasup protein dengan cukup ya, sesuai apa yang kita perlukan, itu juga akan menahan rasa lapar lebih lama. Jadi seperti itu. Baik dok, tadi kan ini sudah disinggung beberapa kali ya dok ya, bahwa kita harus memakan karbohidrat kompleks dan makan protein dan misalnya makan manis, makan gula yang berasal dari buah-buahan seperti itu dok. Nah, kira-kira ada nggak sih dok menu ataupun saran yang diharuskan ataupun makan makanan contoh dari karbohidrat kompleks dan buah-buahan tadi? Apakah ada dok? Misalnya dari karbohidrat bisa makan ketela atau kentang atau misalnya dari buah-buahan tadi seperti yang sudah dokter sebutkan kurma seperti itu dok. Ya. Karbohidrat kompleks itu seperti nasi merah itu ya, nasi, gandum itu termasuk karbohidrat kompleks ya. Umbi-umbian ya, kemudian sayuran itu juga ada karbohidratnya, juga karbohidrat kompleksnya seperti brokoli, buah-buahan, pisang itu juga tinggi seratnya juga, apokat juga tinggi seratnya, seperti itu. Baik, teman-teman sudah dijawab ya tadi untuk karbohidrat kompleksnya tadi itu apa saja dan buah-buahan apa saja yang baik dikonsumsi pada saat kita berbuka puasa dan sahur, seperti pisang, kurma, dan umbi-umbian tadi ya dok ya. Baik dokter. Nah, lalu dok, memang ada beberapa orang-orang yang memang sudah mengerti bahwa puasa itu adalah suatu proses di mana tubuh ini kehilangan banyak cairan ya dok ya. Nah, ada orang-orang yang beranggapan bahwa sebenarnya kita perlu nggak sih untuk meminum minuman isotonik saat sahur dan saat berbuka puasa, atau meminum air dengan waktu yang sudah ditentukan tadi, misalnya 8 gelas air itu saja sudah cukup dok? Bagaimana dok? Ya, larutan isotonik, minuman isotonik ya, itu kan diperuntukkan untuk olahragawan ya. Ya, seperti itu. Jadi sementara kita kalau berpuasa nggak keringetan banyak gitu.
kita nggak tahu berapa. Kalau olahraga jelas ya kita keluarnya elektrolit banyak banget lewat keringat ya. Tapi kalau puasa apakah kita berkeringat gitu. Nah ini ada segolongan orang-orang tertentu juga bahwa sensitif dengan larutan ini akan meningkatkan asam lambungnya sehingga akan mengganggu fungsi lambungnya itu. Begitu dok. Baik dokter, berarti minuman isotonik itu memang boleh dikonsumsi tetapi perlu diperhatikan lagi dok, apakah memang seseorang itu tidak kehilangan untuk mengganti air putih. Baik dokter. Memang diperuntukkan untuk orang-orang yang khusus ya dok ya, mungkin berolahraga saat berpuasa atau boleh. Iya, atau melakukan kegiatan berat pada misalnya siang hari berkeringat seperti itu ya dok ya, berkeringat yang banyak. Ya, baik dok. Baik dokter, untuk dari pertanyaan yang kami siapkan sudah selesai dokter. Kira-kira dari dokter Umi sendiri, apakah ada saran nih dok selama kita berpuasa, selama kita sahur ini, apakah ada saran-saran kiat-kiat yang perlu dilakukan untuk menjaga pemenuhan nutrisi kita tetap terjaga seperti itu dok? Baik, oke. Berpuasa itu membuat kita sehat ya. Oleh karena itu berpuasalah dan jangan khawatir untuk sakit karena berpuasa, karena dengan puasa ini tubuh kita bisa menjadi lebih fit lagi ya, yaitu dengan mengatur asupan makan pada saat berbuka dan sahur ya, dengan menu-menu yang tepat seperti yang sudah disampaikan tadi. Dan untuk mereka yang gangguan lambung jangan takut untuk berpuasa. Saya kira itu. Baik dokter, terima kasih dokter Umi. Terima kasih atas waktunya sudah bisa datang dan berkenan datang sama-sama ke Dokter Unair TV ini dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya. Maka lalu jangan lupa untuk teman-teman semua dan para hadirin sekalian, jangan lupa untuk mengklik lonceng pada akun Dokter Unair TV dan mengikuti Instagram @dokterunairtv dan Instagram @fk_unair untuk mengetahui informasi yang akan datang dan mengetahui episode-episode yang akan ditayangkan selanjutnya. Saya Muhammad Regalang Perdana selaku moderator talk show pada hari ini dan mewakili seluruh kru Dokter Unair TV berterima kasih atas partisipasinya. Dan terima kasih juga pada narasumber kami, Dr. Sri Umiati, dokter Magister Sains yang telah memberikan waktunya untuk bisa datang ke sini. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin dokter. Terima kasih banyak dokter. Kembali.